Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Segala puji kita panjatkan pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita semuanya. Salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi kita yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam hari ini, sungguh berbahagia kami bisa hadir di tengah jamaah sekalian di Yayasan Ta'lim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah untuk pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan limpahan ilmu yang manfaat dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dengan ilmu ini untuk terus kita beramal soleh dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya keistiqomahan. Ini first time, yaitu waktu pertama kami ke Kuala Lumpur, Malaysia, yang sebenarnya tujuan awalnya untuk seminar atau proceeding yang mesti dihadiri dari studi kami di Bogor, Indonesia. Tepatnya kami mengambil ekonomi syariah untuk program doktoral kedua kami di Universitas Ibnu Khaldun. Kebetulan ini ada kerjasama dengan Universitas Kebangsaan Malaysia dan kita harus membuat jurnal dan dipresentasikan di kegiatan tersebut yang diselenggarakan pada hari Selasa kemarin. Alhamdulillah sudah selesai dan insyaallah besok Kamis kami kembali ke Indonesia lagi. Ya, kami sendiri tepatnya di Indonesia, di Yogyakarta. Nanti tuan puan ingin mampir di tempat kami. Insyaallah ini kota luar biasa, apalagi cocok untuk para pensiunan. Karena di situ slow living. Soalnya dibandingkan dengan Kuala Lumpur, dibandingkan dengan Jakarta, ya ini kota yang begitu santai. Tidak terlalu kejar yang namanya kantor, kerja ini. Semua para pensiunan itu biasanya mencari tempat tinggal ketika di usia emasnya itu mereka memilih di kota Yogyakarta. Ya, kami berada di sisi selatan dari kota Jogja, bertempat di daerah yang namanya Gunung Kidul. Dari airport itu sekitar 1 jam lebih. 1 jam, itu nanti sampai ke tempat kami. Dan aktivitas kami mungkin di antara tuan puan sudah sering membaca website rumaiso.com. Ya, ada yang pernah baca? Ya, ada. Ada. Coba ngacung dulu yang pernah baca. Oh, semua. Aduh, berarti hadiah saya tidak cukup ini hadiah saya. Mungkin saya kasih hadiah nanti aja. Kalau cuma 1-2 saya kasih hadiah ini. Kemarin ada seorang anak muda nanya ke saya, dia datang ke saya, "Ustaz, saya ini pembaca rumaiso.com. Kok bisa sampai Malaysia ya?" Padahal itu bahasa Indonesia, saya cuma tanya dia sederhana saja. "Maaf, tulisannya itu bahasa Indonesia. Kamu paham itu tulisan itu?" "Alhamdulillah saya paham." Dan kebetulan saya dulu pernah, dia sampaikan, saya pernah tinggal di Jawa Timur, di Rembang kalau tidak salah dia sebut. Saya pernah mondok di sana. Oh ya sudah, kamu berarti sudah paham bahasa Indonesia itu. Soalnya saya takut ada bahasa yang berbeda dengan bahasa kami, bahasa Indonesia. Nanti makanya dalam penyampaian saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau dalam penyampaian ini ada yang belum pas atau
ya kurang bisa dipahami. Nah, mudah-mudahan nanti pelan-pelan saya menyampaikan, nantinya kita bisa belajar bersama sesuai dengan tema yang kita nanti bahas kali ini. Saya fokus karena memang di dalam saya studi di S3, di PhD itu saya sedang fokus membahas masalah harta. Ya. Terus lagi saya bahas tentang masalah kontemporer, yaitu mengenai cryptocurrency, tentang kripto. Saya bukan di pihak yang pro atau kontra di sini. Saya seorang researcher, saya seorang peneliti, sehingga saya tidak akan memihak satupun di sini. Ustadz milih yang mana? Saya alhamdulillah belum punya aset sama sekali di cryptocurrency, sehingga saya bisa adil dalam menilai ini boleh atau tidak. Ya, walaupun yang mereka di kalangan yang mendukung cryptocurrency ini semua pada mendekati saya, dikarenakan mereka ingin banyak dapat masukan-masukan. Alhamdulillah saya sudah sampai tahapan sudah bisa menyimpulkan dari berbagai macam jurnal penelitian ilmiah, kajian ilmiah, yang ini mudah-mudahan bisa banyak membantu untuk menyimpulkan masalah hukum. Walaupun untuk di Malaysia sendiri agak berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia, kami di Indonesia dengan Malaysia punya fatwanya sama. Dari Majelis Ulama Indonesia, dalam fatwanya itu sebutkan cryptocurrency tidak bisa jadi uang. Ya, tetapi untuk komoditi itu masih dianggap, ya masih dianggap boleh untuk dalam hal pemakaian. Tapi untuk Malaysia, ya keputusannya sama dengan Majelis Ulama di Indonesia. Tetapi kalau di Malaysia di sini sudah memutuskan secara resmi atau ada keputusan dari fatwa-fatwa yang saya baca, sudah dikenakan zakat. Ya, kalau di Indonesia belum. Sehingga di Indonesia ini agak sedikit berbeda, dan itulah permasalahannya mereka tidak bisa menarik zakat dari cryptocurrency. Jadi kalau di sini dari berbagai macam pendapat yang dikemukakan, saya temukan di beberapa jurnal untuk Malaysia ada 3 pendapat, tapi mereka tidak memandang pendapat apa yang dipilih. Yang jelas resminya itu diputuskan kalau di Malaysia zakat itu ditarik dari harta ini. Kita sebut harta dalam istilah bahasa Arab itu dengan istilah al-mal. Al-mal. Al-mal itu apa? Ulama berbeda pendapat menjadi 2. Ada 2 kelompok. Ada 2 pandangan. Ada 2 kumpulan pendapat di sini. Yang pertama dari ulama Hanafiyah, menganggap harta itu sesuatu yang punya nilai, tapi harus ada wujud. Sehingga manfaat tidak masuk dalam harta. Tidak masuk dalam mal. Dalam bahasa Malaysia apa ya, kalau ada orang mencipta lagu, terus lagu ini diakui milik dia. Kalau dalam bahasa Indonesia hak cipta, sama ya? Oke. Di Indonesia itu ada kasus yang sampai di parlemen, mereka lagi diskusi besar tentang masalah hak cipta ini. Karena kalau sebuah lagu itu diputar di suatu kafe, itu harus ditarik. Ya, ada teks untuk itu. Ya, nanti akan kembali pada si pencipta lagu. Ya, ada seorang, maaf saya sebut saya namanya, seorang penyanyi terkemuka di Indonesia namanya Ahmad Dhani, itu dia biasanya menciptakan lagu, dia nuntut ini. Jadi ada si penyanyi A nyanyikan lagu dia, ya, dia nuntut itu. Ya. Kalau menurut mazhab Hanafi, untuk hak cipta ini itu tidak punya nilai. Sehingga tidak bisa kita tuntut sebagai mal. Itu tidak bisa dituntut sebagai mal. Hal ini berbeda dengan pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama itu katakan yang penting al-mal itu adalah sesuatu yang punya qimah.
suatu yang punya nilai. Terserah itu suatu yang berwujud atau suatu yang punya manfaat. Atau kita bahasakan dia punya wujud ataukah tidak. Yang penting ada apa? Qimah. Apa tadi qimah? Nilai. Value-nya ada. Kalau sudah punya nilai, maka dianggap sebagai mal. Itu bedanya dari sisi dua pandangan ini. Yang lebih tepat di sini adalah pandangan jumhur. Jumhur itu lebih luas. Mazhab Maliki, Hanafi, Hambali ini lebih luas. Sehingga hal-hal yang kaitannya dengan manfaat, yang ini tidak ada wujudnya itu termasuk. Kalau tadi yang saya singgung tentang cryptocurrency, sering orang itu sanggah, cryptocurrency itu nggak punya wujud. Maka jawabannya gampang sekali. Hak cipta itu tidak ada wujud, tapi dinilai mahal. Hak cipta itu tidak ada wujudnya, tapi punya nilai. Dalam pandangan jumhur sudah masuk al-mal. Kadang kalau orang pakai argumen seperti ini untuk kripto, terbantah itu. Sudah ada argumennya di sini. Nah, jemaah sekalian, sebelum nanti kita lihat ada kisah tentang kesombongan seseorang yang namanya Qarun. Orang mana ini Qarun? Hah? Tinggalnya di mana Qarun? Hah? Hah? Mesir? Pernah ketemu di Mesir? Waktu ke Mesir itu pernah ketemu? Hah? Qarun ini min qaumi Musa. Ya, Allah itu kan katakan di surah Al-Qasas ayat ke-76, inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Coba nanti buka di Al-Qur'an surah apa tadi? Al-Qasas ayat 76. Atau bisa searching di urmeso.com juga itu. Tulis dengan kata Qarun. Nah, itu dapat artikelnya itu langsung itu. Qarun itu kana min qaumi Musa. Itu dari kaumnya Musa. Musa tinggal di mana? Palestina? Babilonia? Kisahnya Nabi Musa itu membelah lautan di mana? Hah? Laut mana? Laut Merah itu di mana? Sebelah mananya Malaysia? Jauh lagi. Nah, berarti sekitar situlah. Walaupun ada kemarin saya ke Yordan, Palestina itu ada yang mengklaim dulu Musa pernah lewat sini sehingga mereka buat makam. Makam itu bekas jejak. Bukan makam kubur, bukan. Makam itu bekas jejaknya. Ya, dia pernah sampai ke wilayah Yordania yang dulu Syam. Kita kenal dengan Syam. Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Qarun itu dari kaumnya Musa. Bahkan jemaah sekalian, ini nanti bisa cek di tafsir Ibnu Katsir. Disebutkan oleh Ibnu Abbas, Qarun itu sepupunya Musa. Qarun itu masih sepupunya Musa. Orang tuanya Qarun dengan Musa masih bersaudara. Satu kakek berarti di sini. Walaupun ada yang tidak setuju dengan pendapat ini. Tapi ada pendapat dari Ibnu Abbas. Kita tahu Ibnu Abbas kedudukannya seperti apa. Nah, dikatakan Qarun itu juga ada yang menyebut dia adalah pamannya Musa. Walaupun menurut kebanyakan ulama, mereka lebih setuju Qarun itu sepupunya Musa. Nah, di antara yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, Qarun itu punya suara indah saat membaca Taurat. Sehingga dia dijuluki Al-Munawwar.
yang punya suara yang terang, jelas. Tapi sayangnya Qarun itu dia punya sifat sombong yang muncul akibat hartanya yang melimpah. Bagaimana hartanya? Kita balik lagi tadi ke surah Al-Qasas ayat berapa tadi? 76. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Qarun itu melampaui batas. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbah ulil quwwah. Dan kami anugerahkan kepada Qarun harta di mana mafatihnya, kunci-kuncinya itu latanu bil usbah, mesti dipikul oleh sejumlah orang. Ingat, kita baru bahas apa tadi? Kuncinya, bukan gudang hartanya. Kan suatu yang mustahil, ya kuncinya itu segitu, terus hartanya sedikit. Nah, tidak mungkin itu. Percuma punya kunci sebesar itu. Tadi usbah itu apa? Usbah. Catatan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau katakan usbah itu orang sekitar 7, 9 atau 10. Sampai-sampai disebutkan dalam tafsir At-Tabari, kalau kunci ini mau dipindahkan, kalau tadi orang-orang kuat yang memikulnya itu 7, 9, 10, tapi kalau kunci ini mau dipindahkan, itu mesti dibawa oleh 60 bagal. Apa bagal? Bagal itu keturunan antara kuda keledai. Ada di sini? Hah? Ada yang tidak di sini? Jadi untuk pindahkan ini, untuk ditransfer ke tempat lain, nah mesti dibawa oleh hewan-hewan tadi yang jumlahnya banyak. Berapa tadi jumlahnya? 60. Berarti berat sekali kalau kunci-kunci itu dikumpulkan. Syekh As-Sa'di dikatakan kalau kuncinya saja seberat itu, bagaimana lagi hartanya Qarun. Maka tadi disifati oleh Imam Qatadah, Qarun itu orangnya sombong yang luar biasa. Isqala lahu qaumu la tafrah. Ternyata ada orang-orang yang mengatakan, nasihati pada Qarun, Qarun, janganlah kamu bangga. Innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri. Ya. Karena Qarun itu sombong. Tapi memang di sini untuk menghadapi orang-orang seperti Qarun, mesti ada dalam suatu kaum itu yang menasihati. Kamu jangan sombong, kamu punya harta tetap harus ingat. Ada orang-orang yang membutuhkan di situ. Ya, tidak bisa kamu hanya kumpulkan. Terus di ayat yang berikutnya, ayat ke-77. Wabtagi fima ataqallahu daral akhirah. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Yaitu dari negeri akhirat. Dan janganlah kamu wala tansa nasibaka minad dunya. Dan janganlah kamu lupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik padamu. Wala tabghil fasada fil ard. Dan janganlah berbuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Di sini diingatkan ayat ini adalah melanjutkan nasihat orang itu kepada Qarun. Wahai Qarun, tetap ingat akhirat. Jangan kamu terus memikirkan kebahagiaan dunia. Pikirkanlah akhirat. Hartamu yang banyak, jangan sampai engkau itu lupa pada akhirat. Ya. Duniamu silakan, tetapi akhirat jangan sampai ditinggalkan. Ini nasihat orang soleh tadi yang mengingatkan Qarun.
Qarun, wahai Qarun, jangan kamu bangga, jangan sampai kamu juga dengan hartamu yang melimpah tadi, hartamu yang banyak, itu membuat kamu itu lupa akhirat. Nah sekarang Qarun ketika ditanya, hartamu itu dapat dari mana? Coba lihat di ayat 78. Ini di antara kesombongan dan kesalahan Qarun. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwah wa aksaru jam'ah wa la yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Qarun berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta ini karena ilmu yang ada padaku. Catat Bapak, tuan-tuan, puan-puan sekalian, catat di sini kesalahan Qarun karena menyatakan harta itu dia peroleh karena dirinya. Qarun tidak menyatakan karena Allah yang beri. Harusnya apa? Ketika kita itu diberi harta, harusnya kita pertama kali sebut ini Allah yang beri. Ini karunia dari Allah. Tapi Qarun tadi dia jawab apa? Ini karena memang ilmu yang saya peroleh. Sebagian ulama itu mengatakan bahwasannya Qarun itu kepintarannya pada ilmu kimia. Ada orang kimia di sini? Hah? Ada yang paham ilmu kimia? Saya backgroundnya teknik kimia, chemical engineering. Ya. Tapi ilmu kimianya Qarun kayak gini. Para ulama itu katakan Qarun itu bisa mengubah sesuatu. Dia ubah sesuatu ini jadi emas atau perak. Namun sebagian ulama tidak setuju. Ini terlalu hebat kalau Qarun kayak gini. Dia lihat gunung besar, dia jadikan emas itu sesuatu yang nggak mungkin. Makanya ulama tidak setuju ini. Ini tidak mungkin ada pada Qarun ini. Masa ilmu kimia kayak gini? Kalau kita mau tarik dalam sejarah, ya berarti dulu ilmu kimia dalam pandangan orang itu adalah sesuatu yang bisa berubah seperti ini. Karena memang dalam sebuah reaksi kimia ada perubahan zat dari A ya menjadi sesuatu, dari suatu menjadi sesuatu, itu terjadi perubahan memang. Ada reaksi di situ. Ya. Terjadi perubahan. Kalau dulu diyakini ini berubah dari suatu benda, bisa berubah jadi emas, bisa berubah jadi perak. Tapi yang jelas kita tidak usah perhatikan Qarun ini ilmunya apa. Yang jelas Qarun itu menyatakan hartanya, dia tidak mengakui ini dari Allah. Dia tidak meyakini ini dari Allah. Kesalahannya apa? Dia sebut ini dari ilmuku. Memang saya pintar. Memang saya cerdas. Awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi. Ingat Qarun. Allah sudah menghancurkan orang-orang sebelummu. Maka man huwa asyaddu minkum minhu quwwah, yang lebih kuat daripada Qarun. Wa aksaru jamaah, lebih banyak lagi hartanya, hancur semuanya. Binasa semuanya. Wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun, dan tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka. Jadi jemaah sekalian, di sini ada pelajaran penting, cara kita bersyukur kalau kita diberi nikmat harta. Syukur itu ketika Imam Ibnul Qayyim menjelaskan, beliau istilahkan dengan rukun. Kita dalam sholat, itu kan ada rukun-rukun sholat. Betul ya? Ya. Rukun sholat ada berapa? Hah? 13. Oh, berarti pakai pendapat Imam Nawawi di sini. Nah, kalau di Matan Takrib 17. Oke. Nah, rukun itu berarti harus ada dalam sesuatu. Rukun sholat berarti harus ada dalam
sholat. Sekarang kita bahas rukun syukur. Berarti harus ada dalam syukur. Apa yang harus ada dalam syukur? 3 hal. Syukur, mengakui nikmat dalam hati. Syukur, mengucapkan nikmat ini dari Allah dengan lisan kita. Kita ucapkan segala puji pada Allah. Apa ucapannya? Alhamdulillah. Yang ketiga, mengakui nikmat dengan dimanfaatkan untuk amalan-amalan kebaikan. Ini dimanfaatkan dengan anggota badan kita. Berarti ada situ hati, ada situ lisan, ada situ anggota badan. Ada situ hati kita akui nikmat ini dari Allah, ada situ lisan kita ucapkan ini dari Allah, ada situ dari anggota badan. Kita manfaatkan nikmat untuk kebaikan-kebaikan. Korun salahnya apa di situ? Yang pertama, dia tadi menyatakan ini karena saya. Ya kan? Yang kedua, kesombongannya nanti. Dia tidak manfaatkan hartanya untuk ibadah. Jadi mudah-mudahan kita sampai di penjelasannya korun itu dia memanfaatkan hartanya itu seperti apa. Gayanya ketika dia itu tampil di hadapan orang itu bagaimana. Di antaranya disebutkan tampilannya korun di ayat Al-Qasas 79. Fakharaja ala qaumihi fi zinatihi. Maka keluarlah korun kepada kaumnya dalam keadaan gagah. Gagahnya gimana korun? Kalau di Indonesia kemarin saya pas datang ke sini tuh saya dengan driver itu sering nanya saya apa? Bagaimana keadaan Indonesia? Masih ada demonstrasi? Ganti driver lagi, Grab, masih tanya sama lagi. Aduh ini kayaknya berita ini sampai di Malaysia jelek semua ini. Tahu di antara sebabnya ada itu karena yang pejabat di parlemen itu, sini kalau kita sebut di sana itu flexing. Tahu flexing? Jadi tampilannya itu mewah semuanya. Terutama di media sosial mereka ini. Jadi dengan mobil Ferrari, mobil ini, mobil itu, yang biasanya kemarin itu yang diambil hartanya itu ketika demonstrasi ini, ya yang punya Instagram terus dia tampilkan harta-hartanya tadi itu. Ya. Sebenarnya kalau dalam istilah bahasa Arab yang mereka lakukan tuh ghosab. Kalau dalam bahasa kami itu menjarah, merampas. Jadi diambil itu harta tadi itu. Tapi sebenarnya ada latar belakangnya kenapa ini terjadi. Kalau saya mau sebut, ini kayak ceritanya Korun. Korun itu bagaimana penampilannya? Diceritakan dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika Korun itu keluar ke kaumnya, dia pakai pakaian yang berkilau. Tampak, pakaiannya itu bagus, luar biasa. Pakai perhiasan yang gemerlap. Terlihat nih perhiasan-perhiasannya ini. Pakai kendaraan yang istimewa. Sampai dia punya pelayan, ada pengawal-pengawalnya yang mengantarkan Korun tadi. Dan ini jadi kebanggaan dia di hadapan manusia. Sampai orang-orang katakan ini, mereka ketika melihat Korun, qala alladziina yuriduna al-hayatad dunya, dan orang-orang yang cuma gila dunia saja. Mereka katakan, ya laitalana misla ma utiya Qarun, innahu ladzu hazzin 'azim. Seandainya kami ini semisal Qarun. Seandainya kami punya harta semisal Qarun. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Berarti orang-orang ingin seperti Qarun. Pertanyaannya, boleh niat kita seperti ini? Niat kita boleh tidak seperti Qarun? Ya Allah, saya ingin punya harta banyak seperti Qarun. Boleh kita seperti ini?
Hah? Boleh? Niatnya seperti ini boleh? Innamal a'malu binniyat. Tergantung. Kamu pinginnya dari korun apa? Kalau cuma banyak harta, ya Allah saya ingin punya banyak harta biar saya nanti bantu orang-orang susah. Bagus niatnya? Bagus? Boleh. Bagus deh niatnya. Namun kalau niatnya seperti korun, wah biar saya penampilannya itu luar biasa dan orang nilai saya ini orang kaya. Saya ini orang yang sukses. Berarti kan cuma penilaian orang saja yang kamu cari. Maka innamal a'malu bin niat. Tergantung niatmu itu apa. Kalau niatmu keliru maka jadi dosa. Jadi kalau niatmu punya harta, punya banyak harta sekalipun, niat baik maka akan dicatat sebagai kebaikan. Maka nggak usah cerita-ceritanya seperti korun ya, karena nanti korun ada cerita sedihnya nanti belakangan. Terus kita lihat lagi di ayat 80, wa qala allazina utul ilma wa ilakum sawabullahi khairul liman amana wa amila salihah wa la yulaqaha illas sabirun. Di ayat ke-80. Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu, kecelakaan yang besarlah bagimu, pada pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang beriman dan beramal saleh. Dan tidak diperoleh pahala itu kecuali untuk orang-orang yang sabar. Maka ketika orang-orang duniawi terpesona dengan kemauan korun, orang yang punya ilmu itu menegur mereka, sudah, ingat saja akhirat, lakukanlah amal soleh, berimanlah kepada Allah, sabar dengan kehidupan kalian. Yang punya banyak harta, banyak-banyak bersyukur. Ya memang hartanya sedikit, sudahlah bersabar. Kemudian di ayat 81, fakhasafna bihi wa bidarihil arda fama kana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Maka kami benamkan korun, kami tenggelamkan korun beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah. Dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Ini akhir dari kisah Korun. Apa yang terjadi pada Korun tadi? Dia apa tadi? Tenggelam. Sekaligus dengan rumahnya itu ada harta-hartanya. Berarti rumahnya tenggelam dan Korun juga ikut tenggelam. Tapi saya ingin jelaskan beberapa ulama tafsir ketika menceritakan ini. Ini kisah yang mengerikan ini dari Korun di akhir hidupnya. Korun ternyata benar-benar ditelan bumi dengan rumah dan seluruh harta bendanya. Tidak ada kekuatan apapun, tidak ada kerabat, tidak ada lagi pengawal, bahkan dirinya sendiri pun tidak bisa menyelamatkan dirinya dari azab Allah. Semua kekuasaan dan harta yang ia banggakan lenyap dalam sekejap. Dan dalam hadis disebutkan tentang keadaan orang yang sombong dengan harta. Disebutkan, ada dalam riwayat, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ketika ada seorang lelaki yang berjalan sambil sombong dengan menyeret pakaiannya. Tiba-tiba bumi menelannya. Ia terus terbenam di bumi hingga hari kiamat. Makanya ada ulama tafsir, tercantum juga dalam tafsir Ibnu Katsir, Korun itu tenggelamnya itu pelan-pelan. Terjadi sampai hari kiamat. Tapi untuk ini mesti kita tanya, riwayatnya sahih ataukah tidak. Tapi disebutkan dalam kitab tafsir. Saya ingin sebutkan aja di situ. Oh, sampai seperti itu ya kesombongannya Korun. Kenapa Korun bisa sampai seperti itu? Ada kisahnya lagi yang para ulama itu ceritakan. Ada kisah yang pertama menyebutkan Korun itu berusaha menjatuhkan kehormatan Nabi Musa.
di hadapan Bani Israel. Dia pernah menyuruh seorang wanita untuk menuduh Musa pernah berbuat zina dengan dia. Jadi dia bayar wanita, terus buat fitnah. Saya ini punya hubungan dengan Musa. Tapi ketika itu, hal ini bisa dibantah, ya, karena wanita tadi ketika ditanya, didesak dengan sumpah, ya, justru dia mengaku bahwasanya yang menyuruhnya itu adalah Qarun. Jadi sebab Qarun itu akhirnya mendapatkan siksa karena Musa berdoa kepada Allah dan Allah memberinya izin untuk memerintahkan bumi menelan Qarun. Ada juga riwayat yang lain ceritanya kenapa sampai Qarun itu bisa tenggelam. Qarun itu keluar dengan sombong. Dia hadir di majelisnya Nabi Musa. Nabi Musa itu lagi ngisi ceramah seperti ini. Kasih nasihat kepada Bani Israel. Tahu Bani Israel? Hah? Bani Israel itu orang mana? Bani Israel dari mana? Nabi Yakub. Ya? Ada berapa kumpulan dari keturunan Nabi Yakub di sini? Ada 12. Nabi Yakub alaihissalam, ya, itu dikaruniakan awal 2 istri, tapi 2 istri ini bersaudara. Ya. Ada yang menyebut ini namanya Leah dan ini namanya Rahel. 2 istri ini bersaudara. Kok bisa 2 bersaudara ini dinikahi sekaligus oleh Nabi Yakub? Dulu sebelum Taurat itu mengharamkan ini, itu masih dibolehkan. Setelah itu di perjanjian lama, di Taurat tadi dihapus. Tapi di masa Nabi Yakub masih dibolehkan. Kemudian 2 saudara ini memiliki pelayan. Ada Bilha dan ada Zilfah. 2 ini juga dinikahi. Akhirnya setelah kawin dengan 4 ini punya anak, semuanya totalnya 12. Tapi yang punya anak paling terakhir itu Rahel. Rahel itu punya putra yang kita kenal Yusuf dan Benyamin. Semuanya ini dikenal sebagai keturunan Yakub, dan Yakub itu punya nama lain yaitu Israel. Apa arti Israel? Israel itu artinya hamba pilihan Allah. Keturunannya disebut apa? Bani Israel. Nah, Musa diutus lagi di tengah-tengah Bani Israel. Ketika Nabi Musa alaihissalam sedang memberi ceramah, memberi nasihat kepada Bani Israel, tiba-tiba itu Qarun keluar. Kemudian Musa menegur Qarun. Tapi Qarun itu malah menantang Musa. Ayo kita sama-sama berdoa pada Allah. Kamu silakan berdoa, saya nanti berdoa. Qarun diminta berdoa dulu. Sudah, kamu doa, saya duluan. Qarun berdoa untuk Musa supaya binasa. Tapi doa Qarun ditolak. Kemudian sekarang gilirannya Musa. Musa berdoa kepada Allah. Akhirnya Allah pun mengabulkan doa Musa adalah, ya Allah tenggelamkanlah Qarun sedikit demi sedikit. Mulai dari kakinya dulu, terus dadanya hingga seluruh tubuhnya. Lalu semua hartanya ikut tenggelam juga. Dan inilah akibat buruk dari kesombongan. Apa kesombongan dari Qarun di sini? Dia menyombongkan diri di hadapan Bani Israel. Apalagi di sini di tengah-tengah orang yang sedang mempelajari agama bersama Nabi Musa alaihissalam. Dan sifat dari sombong itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sombong itu batrul haq wa ghamdun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ada pelajaran-pelajaran penting dari kisah Qarun yang mestinya tidak kita tiru. 1.
sombong dengan harta. 2, menolak nasihat orang soleh. 3, pamer kemewahan. 4, lupa akhirat. Hanya mengejar dunia saja. Maka disarankan sekali, tuan, puan, ada waktu untuk thalabul ilmi seperti ini. Di samping itu kita bisa meluangkan waktu setiap harinya, pagi, sore, untuk zikir. Ada dikenal zikir pagi, ada juga dikenal zikir sore. Dan itu yang lebih menjaga diri kita. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mal. Coba renungkan zikir ini nih. Ya Allah, aku mohon kepadamu ampunan, maaf. Afwa wal afiyata, ya Allah, aku mohon kepadamu keselamatan. Untuk urusan dunia dan akhirat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini. Ya Allah, juga berikan ampunan, keselamatan untuk agamaku, untuk duniaku, untuk keluargaku, untuk hartaku. Supaya Allah jaga tuh keluarga dan harta kita. Allahumma stur aurati. Ya Allah, tutuplah aibku. Aib kita banyak. Dan kalau aib kita itu dibuka di dunia ini, kita jadi serba malu luar biasa. Kita minta Allah itu tutup aib itu di dunia maupun di akhirat. Allahumma stur aurati wa amin rawati. Ya Allah, berikanlah rasa aman kepadaku. Rasa aman ini penting. Rasa aman itu urgent sekali, sangat kita butuhkan. Kita perlu itu rasa aman. Orang kalau diberi rasa aman, ibadahnya mudah. Orang kalau diberi rasa aman, dia mau belajar juga mudah. Ketika rasa aman, ketika perjalanan, orang mau pergi umroh, mau pergi haji juga mudah. Kalau negeri yang penuh kekacauan, sulit kita untuk ibadah. Maka jangan sampai lupa akhirat, jangan sampai tinggalkan zikir. Kuatkan terus. Terus dari sini juga ada pelajaran tentang korun yang tidak patut ditiru, tidak bersyukur atas nikmat Allah. Karena dikatakan apa? Innama utitu ala ilmin indi. Aku diberi karena ilmuku sendiri. Terus pelajaran lagi yang tidak patut kita tiru dari korun, menyakiti kaumnya. Dia zalim pada kaumnya. Dan orang bisa saja zalim dengan kekuasaan, zalim dengan merampas harta, bahkan pada sesuatu yang tidak berhak dia peroleh. Masalah di tengah kita itu biasanya terjadi perebutan harta. Itu ketika orang tua kita meninggal. Ada di Malaysia perebutan harta waris? Ada atau banyak? Banyak. Ada yang tidak berhak dapat, nuntut untuk dapat. Ada yang seharusnya cuma dapat 1/8, dia nuntut setengah. Di sini waris diatur negara. Ketika ada yang meninggal, negara atur, oh si laki-laki dapat sekian, ini dapat sekian, negara atur? Tidak? Hah? Negara atur. Langsung itu, ditegaskan itu, pokoknya pembagiannya seperti ini. Atau ketika ada pihak keluarga yang lapor negara, baru negara atur?
Ketika ada yang laporkan. Berarti kalau tidak dilaporkan, bebas saja. Itulah kelemahan di negeri kita. Kalau ada yang meninggal, langsung ada yang atur dari negara, aman semuanya itu. Tapi ada kerakusan atau masing-masing pihak itu ya ingin dapatkan harta tadi. Walaupun secara pembagian dia tidak berhak dapat. Kalau misalnya terjadi, ini 3 saudara. Taruh laki-laki 3 nih. Ini dibagi rata. 3 kan langsung dibagi rata. Nggak ada pihak-pihak yang lain lagi dari ahli waris. Bisa jadi satu pihak saja yang merampas harta ini, 2 tidak dapat. Ini bisa terjadi. Sekarang kalau 1 ini sudah dapat, 2 tidak peroleh ini. Kalau ada jalur hukum, maka dia bisa tempuh itu jalur hukum di mahkamah. Lewat qadhi. Tapi kalau tidak jalur hukum, dan ini sudah mengambil harta ini, mungkin bisa dipilih pilihan yang paling terakhir, yang paling menyakitkan, mengalah. Sudah, saya tidak dapat. Mudah-mudahan Allah ganti dengan harta yang lain. Itu cuma solusi paling terakhir saja. Demi menjaga silaturahmi antar anggota keluarga. Maka jangan sampai zulimi orang lain itu dengan harta kita. Terus yang tidak ditiru lagi dari Qarun, dia menganggap kaya harta itu jadi orang istimewa. Dan sebagian kita menilai seperti itu. Padahal kalau kita punya harta, istimewanya kita, harta ini dimanfaatkan untuk apa? Kalau dimanfaatkan untuk kebaikan, maka keselamatan untuk kita semuanya. Tidak sedikit kaum muslimin itu lalai dalam memperhatikan zakat. Padahal zakat itu sesuatu yang wajib. Tidak sedikit dari kita juga sebagai suami melalaikan nafkah. Padahal sesuatu yang wajib. Jadi kaya ini bukan masalah jadi orang istimewa. Kaya ini harta kita gunakan untuk apa? Ada situ bentuknya juga bisa sebagai amal jariah. Dijadikan bentuk wakaf. Dan ini sangat cocok sekali untuk yang sudah berada di usia lanjut, usia emas tadi. Disiapkan untuk wakaf sebagai amal jariah dia. Wakaf itu bentuknya apa? Mendiamkan sesuatu. Sesuatu ini tetap ada. Dimanfaatkan terus-menerus. Tidak habis. Maka sesuatu yang bisa habis tidak bisa dijadikan harta wakaf. Sesuatu yang bisa habis tidak bisa dijadikan harta wakaf. Maka itu bisa sebagai jalan tadi. Ya, harta dipakai untuk apa, baru harta itu bisa jadi istimewa. Terus sifat yang terakhir dari Qarun. Ada kisah yang tidak disebutkan dari kisah tadi. Qarun dengan hartanya yang banyak, dia tidak mau bayar zakat. Ketentuan zakat di masa Nabi Musa itu cuma kalau punya 1.000 dinar, cuma diambil 1. Kalau kita zakat sekarang ini, kita punya 40, ya, diambil 1. Tapi kalau dinar itu minimal punya 20 dinar. Oke.
Kalau ada 40 dinar diambil satu. Maka di zamannya Nabi Musa alaihissalam ketentuan zakatnya kecil sekali. 1000 diambil berapa? Satu. Tetapi masalahnya kenapa Qarun itu menolak permintaan Nabi Musa alaihissalam? Karena harta Qarun banyak sekali. 1 dibanding 1000 tadi. Kalau hartanya itu melimpah, tentu dia mau keluarkan. Ini tetap banyak juga. Tetapi kalau kita saat ini, ya, kalau dalam syariat Islam, ketentuan zakat itu harus melihat nisabnya dulu. Harus melihat haulnya lagi. Harus melihat harta itu dimiliki. Contoh harta yang tidak dimiliki, misalnya saya beri pinjaman pada orang lain. Qadarullah 5 tahun tidak balik-balik. Ada seperti ini kejadian? Oh banyak juga. Nah, saya kira coba di Indonesia aja. 5 tahun tidak balik-balik. Pinjam berapa dia? Waduh Ustaz, dia pinjam saya itu 10.000 ringgit. Oh banyak sekali. Ditelepon tidak bisa. Saya kirim WhatsApp, diblokir WhatsApp saya. Kan biasanya pinjam uang kayak gitu. Dihubungi datang di rumahnya, sudah tidak ada lagi Ustaz. Maka utang seperti ini tidak usah masukkan dalam hitungan zakat. Kenapa? Tidak kita miliki. Karena orangnya sudah kabur entah kemana. Jelas itu? Terus utangnya bagaimana? Nanti kita masukkan dalam hitungan zakat. Utangnya dipastikan kembali. Oh berapa tadi pinjam? 10.000. Oh kembalinya bagaimana? Alhamdulillah Ustaz, kemarin dia bayar 5.000, sekarang bayar 5.000 lagi. Oh berarti bisa kembali. Kalau bisa kembali dan dia orangnya memang bagus, nah masukkan harta itu dalam hitungan zakat secara total. Maka harus dimiliki. Dan ingat untuk zakat itu tidak semua harta. Tidak semua harta. Contoh tadi kalau kita singgung tentang harta warisan. Ya. Harta warisan apakah kena zakat? Tergantung jenis hartanya. Apa yang dibagi dalam warisannya? Ustaz ini ada tanah sekian ini. Kalau memang cuma tanah saja, tanah belum ada nilai. Ketika dijual, baru nanti ada nilainya. Nah, ketika dijual ini, baru bisa kita anggap sebagai harta zakat. Kalau cuma dapat harta waris saja, belum. Itu belum dimasukkan dalam harta zakat. Wallahu alam bisawab, yaitu tadi sifat-sifat dari Qarun yang tidak boleh kita tiru. Semoga Allah memberikan kita keselamatan, memberikan kita juga sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang baik, dijauhkan dari sifat sombong, dijauhkan dari sifat bakhil, ya tidak mau keluarkan zakat, dan Allah memberkahi harta kita semuanya. Baik, silakan jika ada pertanyaan. Q&A, silakan. Kita punya utang ke orang lain 20.000. Kita mau sodako sama dia karena kita mau bayar utangnya, karena dia sudah tidak menghubungi tapi dengan cara bersodako sama orang tersebut, apakah dibolehkan? Berarti nanti kita beri pada orang lain atas namakan dia, begitu? Orangnya masih hidup atau tidak? Tidak tahu. Keluarganya? Tidak tahu sama sekali. Kalau memang sudah dipastikan tidak tahu sama sekali orang ini di mana, maka langkah pertama, bisa disedekahkan 20.000 tadi. Tapi ada kemungkinan kedua. 1 tahun kita cari, orang ini tidak ada. Di tahun kedua, orang ini muncul. Utang saya mana? Bisa kan? Bisa itu. Maka ketika dia datang, utang saya mana kemarin?
Saya sudah sedekahkan. Siapa suruh kamu sedekahkan? Saya juga perlu dengan uang itu. Maka tugas Tuhan harus kembalikan utang tadi. Sedekahnya nanti nilainya untuk Tuhan. Sampai akhir, ya sudah. Sudah nilainya sedekah. Hah? Silakan, tapi problemnya cuma satu. Kalau tiba-tiba dia muncul lagi, terus nagih utang itu, maka itu haknya dia harus tetap dikembalikan. Sudah tidak ketemu lagi, aman saja. Mudah-mudahan orangnya sudah tidak ada lagi. Ini hadiah ini untuk antum. Ya. Fadhal. Itu buku Muslimah Cerdas. Dari akhwat ada? Ikhwan lagi ada? Ya, silakan. Jadi kalau misalnya tadi saya bilang kan, kalau misalnya harta yang kita pinjamkan ke orang lain itu tidak termasuk dalam zakat. Harta yang kita pinjamkan pada orang lain bukan milik kita secara utuh. Misalnya, kalau misalnya kita taruh uang itu di institusi semacam institusi pensiun, itu termasuk. Oke, kita taruh di institusi pensiun. Pasti dapat atau tidak? Pasti. Kapan dapatnya? Kalau misalnya saya orang Indonesia, kalau saya balik ke Indonesia, itu uang itu bisa saya ambil. Dan kalau misalnya saya atau umur saya 55 tahun, itu uang itu sudah bisa saya ambil. Itu termasuk zakat tidak? Tapi kan itu istilahnya. Kalau misalnya itu taruhlah kita peroleh di umur 60 tahun. Oke. Umur kita sekarang misalnya 40. Qadarullah meninggalnya 50. Pasti dapat? Untuk istri. Tahu besarnya berapa? Besarnya uang pensiunan tadi berapa? Sudah jelas jumlahnya? Bisa diakses. Oke, kalau dipastikan itu karena ibaratnya ini uang yang kita tabung, tetap bisa. Masukkan saya dalam hitungan zakat. Tapi rata-rata pensiun itu kalau di Indonesia dapat dulu saja baru keluarkan. Iya. Kalau di Malaysia saya tidak tahu. Sama juga. Iya. Dapat saja langsung aja. Karena itu baru kita miliki. Miliki secara penuh. Tapi kalau kita misalnya qadarullah meninggalnya usia 50. Usia 50 ya, meninggalnya. Kan yang memiliki harta itu istri, bukan kita. Berarti nanti yang keluarkan itu siapa? Istri. Berarti kan belum milik. Maka tunggu saja sampai itu diperoleh. Ada lagi? Ya. Bolehkah bayar zakat sendiri ataukah harus melalui amil? Di Malaysia bagaimana ketentuannya? Wajib lewat amil? Wajib? Tidak. Soalnya kelemahan kalau ini melalui amil, zakat itu yang terbaik adalah kita salurkan langsung pada, saya bukan bilang istilahnya salurkan langsung. Kalau ada kerabat kita masih butuh dengan itu, masih memerlukan harta tadi, dia lebih berhak daripada orang jauh. Kalau lewat amil tidak akan salurkan pada keluarga. Betul kan? Sama kalau di Indonesia saya pernah diskusi sama yang ini yang jadi pemangku jabatan kalau di negeri kami itu Basnas namanya, Badan Zakat Nasional. Saya cuma sampaikan, Ustadz, ini kalau kita bayar lewat amil, ini masih ada keluarga kami juga yang butuh. Kan tidak mungkin dari amil ini akan salurkan pada keluarga kita. Kenapa dari pihak amil itu tidak mencatat ini juga? Kalau misalnya ada zakat yang saya kasih ke keluarga, itu kan sebenarnya dari pihak amil, oh Pak ini sudah mengeluarkan zakat untuk keluarganya sendiri.
Dicatat sama amil. Seharusnya sudah dianggap itu keluarkan zakat. Tapi kalau tidak ada, sah-sah saja kalau mau disalurkan langsung harta kita kepada keluarga tanpa lewat amil. Gitu. Niatnya bayar zakat untuk di Malaysia bagaimana ketentuannya? Kalau sudah bayar zakat? Alhamdulillah. Kalau di Indonesia belum. Tergantung besar cukainya kan? Ya. Tapi kalau di Indonesia, mohon maaf, kalau di Indonesia itu orang bayar zakat untuk pajaknya atau taksnya itu tetap bayar. Paling cuma dapat potongan sedikit. Coba nanti dia minta sama lembaga zakat, saya sudah bayar zakat nih. Tolong ada surat supaya saya ajukan ini kepada pihak teks tadi. Kalau dari pihak teks ini dia kasih potongan, paling potongannya sedikit. Hah? Belum potongan penuh. Kalau di Indonesia belum. Di sini penuh. Alhamdulillah. Kayaknya saya pindah di sini saja. Ya. Susah sekali itu. Iya, itu tidak akan dapat potongan penuh. Maka kalau di Indonesia, bayarnya 2 kali. Bayarnya 2 kali sejatinya. Aslinya bayar 2 kali. Zakat bayar, teks juga bayar. Lebih enak di Malaysia ini, Masya Allah itu. Ya mudah-mudahan ada rekaman nanti dari pihak negara Indonesia nanti bisa melihat itu. Bahwasanya kita ini terlalu berat hidupnya. Makanya wajar ada demonstrasi di Indonesia. Sudah ditekan mana-mana tuh. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Di Al-Quran ada tentang nafkah mut'ah bagi istri yang diceraikan. Setelah cerai? Hukum itu bagaimana Ustaz? Apakah wajib atau bagaimana? Sebab ada di Al-Quran. Kalau kami di Indonesia menganggap nafkah mut'ah itu tergantung keputusan pengadilan. Ya, tergantung keputusan pengadilan. Namun sejatinya kalau di Al-Quran itu melihat lagi pada kemampuan suami dan juga melihat suami itu memang mau nggak keluarkan seperti itu. Tapi kalau ini sudah ada di mahkamah atau qadhi putuskan ketika kamu cerai dengan istrimu maka ada harta yang dikeluarkan sekian. Maka jadi harus. Jadi wajib. Jika dia melanggar ini berarti dia menyelisih perintah qadhi. Jadi masalah untuk orang ini. Jadi tergantung ini punya kekuatan hukum atau tidak dari mahkamah, dari qadhi. Kalau ada lebih kuat lagi, ya lebih tegas lagi. Tapi kalau ini tidak ada, ya tidak setegas itu. Wallahu a'lam. Baik, tadi ibu siapa? Nih, ya bisa dikasih. Ada lagi? Nah, ya silakan. Mengenai kata Israel. Kita tahu Israel sedang menjajah Palestina. Iya. Iya, hamba pilihan Allah. Masalahnya adalah makna kata tersebut itu sudah mengalami perubahan. Ya, sudah mengalami perubahan. Sekarang sudah jadi nama negara. Ya, nama negara penjajah. Jadi kembali pada kaidah innamal a'malu binniyat. Niatannya apa? Kalau kamu sebut Israel laknatullah untuk Nabi Yakub, dosa besar kamu. Tapi kalau tidak masuk seperti ini, niatanmu itu untuk penjajah, beda. Tapi sebaiknya dihindari. Tapi ada sesuatu, kita mau ganti dengan apa coba? Yahudi. Perlu dipahami kalau nanti Tuan Puan pernah ke Palestina, Palestina itu problemnya bukan Yahudi. Problemnya itu Zionis. Karena bukan hanya Islam yang menderita di sana. Nasrani juga sama halnya.
Padahal dia minoritas di bawah Islam. Jadi kalau saya kayak belum tahu, orang Malaysia di sini mudah masuk Palestina. Hah? Dari Yordan bisa? Ya. Coba masuk luar sana, nanti sampai di Yerusalem. Di situ ada yang saya tadi cerita tentang Kristiani atau Nasrani tadi. Mereka itu ada tempat-tempat yang dulu Nabi Isa alaihissalam itu disalib, dilewati sampai 14 titik. Di sini, di sini, di sini, di sini. Itu dikuasai sama Yahudi semuanya. Tapi orang Yahudi sendiri itu macam-macam. Ada yang mendapatkan keistimewaan sampai bebas wajib militer. Terus dia juga dapat keistimewaan boleh punya banyak anak dan ditanggung oleh negara. Itu namanya Yahudi ortodok. Ini lebih istimewa. Tapi ada juga yang tidak setuju dengan Zionisme ada. Walaupun tujuannya Israel ini adalah akan membuat semua orang Yahudi ada di dunia ini semua akan kembali ke tanah impian yang ada di Israel. Yang ada di Palestina sekarang ini. Itu tujuannya. Sehingga untuk kehati-hatian baiknya tidak ucapkan seperti tadi. Cukup Zionis saja, aman. Ya kan tidak kena Yakub, tidak kena ini kan, aman. Dan itu langsung ya yang kita permasalahkan. Ya. Bahkan di Yerusalem itu mereka punya pohon yang namanya pohon kedamaian. Ya, pohon kedamaian itu biasanya jadi simbol. Simbol untuk apa? Karena mereka itu merasa damai untuk 3 ajaran ini. Di Yerusalem itu kan 3 agama. Islam, Kristen, dan Yahudi tadi. Semua merasa damai. Cuma masalahnya Zionisme aja ini. Yang buat itu jadi masalah besar. Itu. Lebih hati-hatinya dengan istilah Zionis saja. Zionis laknatullah. Itu lebih aman. Itu tidak kena mana-mana. Baik. Ada lagi? Ya. Korun tadi? Wallahu alam bisawab, pembantunya ikut atau tidak atau pengawalnya. Saya belum tahu ceritanya. Ya. Bisa saja Allah mengazab orang-orang yang sombong seperti itu juga. Dan sekaligus dengan pengikutnya. Seperti siapa? Fir'aun. Bukannya Fir'aun kan? Pengikutnya juga. Yang sombong siapa? Fir'aunnya. Jelas itu? Oke. Ada lagi? Masih ada satu hadiah nih. Terakhir. Ada? Ya, silakan Pak. Uang gaji bulanan. Secara aturan negara di Malaysia, zakatnya bagaimana? Langsung, setiap bulan. Oh, berarti tidak jauh dari Indonesia, sama. Tapi ada sisi yang orang itu lepas dari ini. Artinya gaji ya. Tapi saya yakin ada yang punya gaji tapi simpanannya lebih besar. Ya, simpanannya lebih besar. Gajinya misalnya taruhlah 10.000, tapi dia punya simpanan sampai 100.000, 200.000. Yang ini dia keluarkan setiap bulan, sedangkan simpanan ini yang dia save, ya, ini tidak dia keluarkan zakatnya. Kalau bagi saya akan lebih memilih yang banyak. Kalau saran saya, ikut saja aturan negara, anggap saja itu setiap bulan sebagai sedekah. Terus untuk yang kita save, yang kita simpan, ya keluarkan lagi untuk zakatnya. 2,5%. Cukup haul 1 tahun dikeluarkan.
Ya, 1 tahun saja dikeluarkan ya dari yang tersimpan semuanya. Wallahu a'lam. Ini Pak. Ustaz, terkait zakat, apakah perbedaan zakat mal dan zakat perniagaan? Berbeda. Saya pakai istilah mazhab Syafi'i aja. Kalau zakat perniagaan, istilah dalam mazhab Syafi'i itu urudut tijarah. Urud itu apa? Cuma barang yang akan dijual. Uang cash tidak masuk. Cuma barang saja yang akan dijual. Contoh, ada seorang punya kedai, jual apa? Dia jual barang-barang elektronik. Maka cuma barang-barang ini saja. Dihitung total, kalau laku terjual itu berapa? Tinggal dikalikan 2,5%. Simpel sekali kalau dalam mazhab Syafi'i. Cuma menghitung urut. Kalau dalam mazhab yang lain, pendapat yang lain, mesti barang, mesti uang, mesti ini. Terlalu rumit. Ya, terlalu sulit. Kalau dalam mazhab Syafi'i sederhana sekali. Cuma urut aja yang dihitung. Nah, kalau zakat mal, ini umum. Bisa terkait zakat mal ini ada zakat emas, zakat perak, zakat dari mata uang yang tersimpan tadi ringgit dan uang-uang yang lainnya. Masuk dalam istilah zakat mal. Bolehkah Ustaz jelaskan ringkas persamaan zakat mal dan perniagaan? Tadi sudah saya jelaskan ya. Intinya semuanya sama untuk nisabnya. Terus untuk haulnya juga sama. 1 tahun. Kalau saran saya, jika Anda pelaku bisnis, ya terus punya simpanan lagi, maka jadikan satu saja untuk pembayaran sekaligus. Ya. Misalnya saya mau bayar di bulan Ramadan. Punya simpanan berapa, yang save berapa? Oh, saya punya sekian ringgit. Tambah lagi, saya punya simpanan emas. Tambah lagi, saya punya bisnis tadi dan ada urut tijarah tadi. Maka dijadikan satu. Bayar sekaligus semuanya. Setiap tahun akan terulang lagi seperti itu. Maka bayarkan juga dengan cara yang sama. Dari kisah Qarun itu, apakah Qarun termasuk kafir atau beriman? Kira-kira kafir atau beriman Qarun? Dia memang kaumnya Musa. Tapi beriman Qarun? Kalau dia beriman, dia pasti duduk di majelisnya Nabi Musa. Tidak mungkin dia agak sombong masuk. Saya punya harta, ini enggak. Dan kalau dia beriman, dia pasti bayar zakat. Ya, dan tidak diazab. Dia diazab. Azabnya mengerikan sekali di situ. Maka ya Qarun tidak beriman kepada Nabi Musa, tidak ikuti ajaran Nabi Musa alaihi salam. Wallahu a'lam. Selesai. Ya itu saja. Mudah-mudahan kami bisa hadir lagi di kesempatan yang lain. Malaysia itu istimewa sekali. Dan mudah-mudahan bisa balik lagi ke Kuala Lumpur insya Allah. Baik, itu saja dari kami cukupkan. Semoga keberkahan ilmu bagi kita semuanya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.